dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Gue mencemarkan nama baik institusi gitu, atau mencemarkan nama baik TNI. Nah, update perkembangannya adalah tidak bisa diproses. Halo teman-teman netizen aktif semuanya, jangan lupa untuk menolak pasif. Oke, kali ini saya akan membahas bagaimana strategi Bang Ferry Irwandi untuk menghadapi situasi yang ya kalau dibilang tidak menguntungkan baginya, tapi malah jadi untung. Gimana tuh? Nah, langsung aja kita lihat dulu ya apa yang kemarin pas TNI melaporkan Bang Ferry Irwandi. Nah, langsung kita play. Kami ini terkait dengan kami menemukan hasil dari patroli cyber. Terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Saya ulangi, kami Nah, jadi di sini yang saya tangkap itu Bang Ferry itu diduga melakukan tindak pidana dari temuan patroli cyber gitu loh. Nah, dan direncanakan untuk dilaporkan oleh pihak TNI ke Polda Metro Jaya. Nah, kabarnya itu sudah ada. Ternyata laporannya itu pencemaran nama baik gitu. Tapi saya enggak bisa diproses oleh Polda Metro Jaya karena melaporkan pencemaran nama baik itu harus personal, enggak boleh institusi. Institusi itu enggak bisa melaporkan pencemaran nama baik, atau sebuah lembaga itu juga tidak bisa melaporkan warga negara dengan pasal pencemaran nama baik gitu. Nah, itu yang sekarang kabarnya di media ya. Nah, setelah ada ini laporan ini TNI ini ternyata ditanggapi sama Bang Ferry Irwandi. Nah, ini videonya langsung aja kita play dan akan kita bahas apa sih makna yang terkandung di video ini. Apakah cuma tanggapan atau ada makna di balik tanggapan ini gitu loh. Nah, langsung saja kita play. Halo warga sipil sekalian, breaking news. Gue tadi baru dapat banyak sekali WA dari wartawan ya. Gue gak tahu mereka dapat nomor gue dari mana, tapi kan nomor gue tiap hari didoxing ya sama oknum-oknum yang gue gak tahu siapa yang bayar gitu. Tapi jadi gampang lah nyari nomor gue dan gak pernah ganti juga. Oke, langsung aja gue baca beritanya dari Liputan 6. Jenderal TNI tiba-tiba ke Polda Metro sebut ada dugaan pidana CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Komandan Satuan Cyber TNI berkonsultasi dengan jajaran polisi, ada dugaan pidana. Sebelum menempuh langkah hukum, Juwinta Omboh Simbiring sudah mencoba menghubungi Ferry, namun tidak pernah berhasil. Saya coba konsultasi karena dia bicara masalah algoritma. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa. Sementara Ferry Irwandi mengaku belum mengetahui soal dugaan pidana yang dituduhkan terhadapnya. Saya belum tahu apa-apa. Singkat Ferry saat dihubungi wartawan. Iya, dan silakan tanya wartawannya. Gue bilang, gue nggak tahu apa-apa, gue lagi main FIFA. Dan tenang aja Pak Jenderal, saya tidak pernah lari. Saya masih di Jakarta, saya tidak akan pergi ke Singapura, Cina, dan lain sebagainya Pak. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi, pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap
bikin saya takut, khawatir, cemas. Tidak Pak, saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Itu aja Pak Jenderal, semoga sehat, bahagia selalu. Oke bro, jadi di sini itu Bang Ferry sangat tegas dan sangat berani menanggapi apa yang telah ia peroleh gitu. Ya di sini berarti Bang Ferry itu sangat berani, bahkan tidak takut, tidak ada ketakutan sedikit pun, walaupun dia akan menempuh jalan hukum gitu. Karena ya Bang Ferry jujur di sini bahwa ia mengaku ya nggak ada apa-apa, gua nggak ngerti pidana yang mana nih gitu kan. Nah di sini kalau gua lihat dari kacamata saya adalah permainan psikologi. Bang Ferry ini bisa mengukur tindakan dan kata-kata secara psikologis. Setelah ada berita itu dan ternyata dihubungi wartawan, lah ini ada gini gitu kan, wartawannya menghubungi kalau abang dilaporkan bla 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 gitu kan. Dan Bang Ferry menanggapi itu sangat santai, ya aku nggak tahu, belum tahu apa-apa, dan saya lagi main FIFA gitu kan. Nah di sini sangat santai sekali Bang Ferry, santai berani, dominan ke santai dan berani. Ingat lagi, santai dan berani. Nah itu yang dimainkan psikologinya, bukan hanya dari lawannya. Di sini konteksnya ya TNI yang melaporkan Bang Ferry, yang berencana untuk melaporkan Bang Ferry gitu kan. Tidak hanya lawannya yang apa itu kena psikologinya, tapi juga masyarakat atau netizen secara luas itu juga dimainkan psikologinya. Jadi di sini Bang Ferry terlihat sangat berani, terlihat heroik, super gitu kan. Nah itu akan menimbulkan banyaknya support atau dukungan dari netizen kepada Bang Ferry gitu kan. Nah kalau di sini kita lihat komen-komennya itu kan ada yang komen ini, kamu tidak bisa menyembunyikan ekspresi wajah ketakutanmu. Apa yang kamu tuai kamu terima sekarang. Segera amankan orang ini. Nah ya enggak boleh dipungkiri bahwa setiap orang akan memiliki ketakutannya sendiri-sendiri. Tapi setidaknya Bang Ferry di sini telah menunjukkan bahwa dia ya tidak akan pergi kemana-mana, tidak akan kabur, tidak akan ke luar negeri gitu kan. Nah itu menandakan bahwa Bang Ferry siap menjalani keadaan ini, situasi ini dengan atau secara jantan gitu kan. Nah ini akan menimbulkan banyak sekali gelombang support dari netizen kepada Bang Ferry gitu kan. Ya strategi ini menurut saya ya keren sih gitu. Jadi ya kalau kita lihat tarik ke belakang seperti yang udah kan kayak seperti Ahmad Sahroni gitu kan, malah pergi ke luar negeri, malah ya jadi olok-olokan netizen, jadinya enggak jantan gitu loh. Nah beda sama Bang Ferry Irwandi. Nah di sini banyak sekali netizen yang mendukung Bang Ferry Irwandi, termasuk ini yang panik malah aparat. Senang punya warga Indonesia seperti Anda Bang.
itu. Ya beberapa itu komen-komennya seperti itu. Dukungan dari netizen, ya kebanyakan dukungan dari netizen. Nah, strategi yang kedua dalam video ini kita Ada buku namanya lihat. Nah, di sini kita lihat ya, kalau Bang Ferry itu terlihat menguasai beberapa pengetahuan, menguasai beberapa apa ya, ya pengetahuan dari buku yang dia baca. Nah, di sini terlihat kalau Bang Ferry ini bisa mengolah informasi dan bisa memanfaatkannya dengan balutan cerita novel, tapi di sisi lain ada kayak gambaran yang tertuai di gambaran novel itu, di isi novel itu ya yang relate di negara kita gitu loh. Di novel itu seperti ini, di negara kita seperti ini. Itu relate sekali, dan ini salah satu strategi Bang Ferry Irwandi menghindari dari konflik dengan pendebat lainnya, dengan lawan debatnya gitu kan. Karena dia menerangkan novel dan diakhiri dengan pertanyaan, lah Pak Prabowo mau jadi yang mana ini gitu kan. Nah, tapi itu kan yang di awal-awal itu kan sudah ada yang terjadi atau relate dengan kejadian yang ada di negara kita gitu loh. Nah, itu ya sangat cerdik sekali sih Bang Ferry di sini. Ya, alhamdulillah. Dan selanjutnya konten dari Bang Ferry di YouTube-nya 8 jam yang lalu, ada Bang Ferry menanggapi polemiknya di media. konsultasi TNI, 3 atau 4 jenderal TNI ya, di berita gue lupa, 3 jenderal TNI atau 4 gitu, ke Polri yang bilang gue mencemarkan nama baik institusi gitu, atau mencemarkan nama baik TNI. Nah, update perkembangannya adalah tidak bisa diproses karena warga negara yang baik dan warga negara yang paham dengan aturan yang berlaku di Republik ini tentu tahu ada putusan MK yang mengatakan bahwa lembaga tidak bisa menuntut warga negaranya atas pencemaran nama baik. Ya, kenapa jenderal-jenderal ini nggak tahu ya, gue juga nggak paham. Nah, di sini boom, ini adalah ultimate dari seorang Ferry Irwandi menurut saya. Karena apa ya, di sini sangat jomplang sekali gitu loh, di mana seolah-olah dari pihak TNI itu tidak mengetahui peraturan ini, dan Bang Ferry di awal-awal yang sangat berani, yang sangat tegas itu ya menanggapi ini dengan sangat berani itu, ya seolah-olah Bang Ferry udah tahu kalau ini tidak akan bisa diproses gitu kan, karena ada aturan atau putusan Mahkamah Konstitusi putuskan pasal penyerangan kehormatan dalam UU ITE tak berlaku untuk pemerintah dan badan usaha. Kritik yang ditujukan kepada lembaga atau instansi adalah bagian dari kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi. Nah, ini kan kalau dibalikkan ke awal tadi, yang tanggapan Bang Ferry ini yang sangat berani, yang sangat tidak ada takut-takutnya, itu seolah-olah Bang Ferry sudah tahu, oh ini nggak bisa diproses karena ada putusan MK sekian seperti itu. Tapi ternyata pidananya apa belum tahu, ini dilaporkan pidana yang mana belum tahu, jadi ya masih menerka-nerka dilaporkan terkait apa, dan ternyata terkait pencemaran nama baik. Nah, di sini langsung nih ada pernyataan dari Kapolda, itu dari kepolisian, bahwa instansi yang melaporkan pencemaran nama baik kepada warga negara tidak bisa diproses gitu. Nah, ini mengcounter, membalikkan semuanya. Jadi Bang Ferry yang yang tadinya sudah
berani di awal, di sini tambah di ulti lagi, jebret. Sebagai warga negara yang baik dan yang paham katanya aturan negara, ya itulah ultimate dari seorang Ferry Irwandi. Bagaimana menurut kalian guys? Coba tulis di kolom komentar. Segitu aja video kali ini, semoga kalian sehat selalu, jangan lupa selalu aktif dan menolak untuk pasif. Semoga bermanfaat. See ya in the next video. Ciao.